Baik, tadi sebelum jeda, tadi kita berhenti sampai Bang Farouk kemudian bertanya kepada Bang Aris berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, apa sih kemudian salahnya jika hal itu terjadi, apa yang merugikan? Tapi mohon maaf Bang Aris, saya tunda dulu berikan waktunya, tapi insya Allah akan saya berikan waktu yang fair. Saya ingin ke Prof Burhan terlebih dahulu. Hal seperti ini, Prof Burhan, di masa kampanye yang terus berjalan, ditemukan hal-hal seperti ini juga yang merasa ada pasangan calon yang dirugikan. Nah, bagaimana pengaruhnya ini kepada mereka, para pemilih, terutama mereka, para swing voter, mereka yang mudah digoyahkan melihat hal-hal seperti ini, Prof Burhan? Ya, saya bicara dari sisi teoretik maupun empirik ya. Dalam persaingan yang ketat, marginal utility setiap suara itu sangat menentukan hasil akhir. Apakah suara tersebut diambil melalui cara-cara yang halal ataukah haram, ya, itu lepas dari itu marginal utility-nya menentukan siapa yang menang, siapa yang jadi pecundang. Nah, di situ tuh masalahnya. Politisi dalam kamus politiknya itu hanya mengenal dua kata, kalah dan menang. Dan karenanya mereka kadang-kala tidak peduli apakah suaranya itu diambil melalui cara-cara yang haram atau tidak. Termasuk ya black campaign, politik uang. Nah itu empiriknya begitu. Makanya tadi saya setuju dengan Profesor Ibnu, di saat-saat yang menentukan, di mana besok hari terakhir kampanye dan 3 hari setelahnya kita akan menghadapi minggu tenang. Minggu tenang buat kita Putri, tapi minggu yang sangat tidak menenangkan buat calon dan tim sesnya. Kita semua harus hati-hati. Ya, Bawaslu, media, polisi, ya, termasuk juga aktivis NGO, komunitas masyarakat sipil, itu semua harus hati-hati sekaligus menjadi watchdog ya. Kalau misalnya ada praktek-praktek seperti politik uang, black campaign, semua harus mengawasi supaya terjadi pertarungan yang fair, playing field-nya rata, sehingga siapapun yang kalah itu bisa menerima hasilnya. Nah itu himbauan saya gitu ya, memang tidak empirik, tetapi kadang-kadang himbauan normatif di saat situasi yang sangat panas dan keras semacam ini diperlukan supaya para calon gubernur maupun tim sesnya tetap waras. Baik, Bang Aris silakan langsung diberikan jawaban juga dari tadi. Bang Farouk katakan apa sih salahnya? Toh ini juga tokoh-tokoh besar, ketua parpol yang memang mereka yang memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Dirugikannya di mana? Silakan. Nggak ada yang salah. Hanya saja yang dilakukan itu tidak proporsional dan tidak sesuai dengan yang dihimbau oleh Bawaslu. Bawaslu kan menyampaikan jangan ada poster provokasi. Kalau misalnya nggak ada salahnya memasang foto ketua umum, ya setuju saja gitu loh. Kami pun juga paham bahwa Mas Pram dan Bang Dul semua orang paham. Beliau adalah kader PDI Perjuangan yang didukung juga oleh Hanura dan Partai Umat, gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah Mas Pram sudah menyampaikan bahwa beliau akan menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Jakarta. Bukan saja menjadi gubernurnya PDI Perjuangan, Hanura, atau juga Partai Umat gitu loh. Nah, inilah esensinya pilkada langsung. Pilkada langsung dimulai dari tahun 2005 dengan perubahan undang-undangnya di tahun 2004. Artinya apa? Partai menjadi pengusung ide dan pengusung calon, sedangkan masyarakat memilih langsung calonnya, kandidatnya yang dipilih. Kalau kita menonjolkan ketua umum partai, atau kita menonjolkan partai, itu artinya kita kembali lagi ke pilkada sebelum pilkada langsung di mana DPRD yang memilih calonnya gitu loh. Nah, apakah kubu Kang Emil ingin seperti itu lagi? Nah, kalaupun tadi dikatakan enggak ada salahnya kalau misalnya calon-calon ketua umum partai disampaikan juga dan dipajang, ya silahkan pajang saja foto-foto sendirinya. Misalnya fotonya ada pendukung PSI, Pak Kaisang sebagai ketua umum PSI, silahkan pajang di belakang Pak Ridwan Kamil Suswono, Pak Bahlil ketua umum Partai Golkar yang Pak Ridwan Kamil kebetulan Partai Golkar, kemudian Pak Suswono Partai PKI, silahkan pajang. Tetapi kan faktanya enggak, beli mereka tim suksesnya. Saya bisa katakan tim suksesnya, kayak itu sudah ada buktinya, clear. Tim suksesnya hanya memasang foto Pak Prabowo saja di belakangnya. Yang jelas Pak Prabowo juga sebagai presiden, ada aturan yang tidak boleh dibawa-bawa. Kader Partai Gerindra juga bukan, Kang Emil juga kan bukan. Kemudian yang lain tidak dipasang. Ini kan ada provokasi, seolah-olah Bu Mega dan Pak Prabowo itu dua orang yang bertentangan, padahal beliau ini sangat bersahabat. Beliau ini komunikasinya erat kok seperti itu. Ini yang tidak diinginkan. Kita ingin merangkul semua pihak dalam kampanye seperti itu. Nah, sehingga Mas Pram dan Bang Dul kampanyenya ingin riang gembira, tapi mungkin ada pihak yang tidak ingin riang gembira. Kan baru-baru aja ini, sebelumnya kan nggak ada. Mungkin saya menduga awal-awalnya Kang Emil elektabilitasnya tinggi, kemudian
nggak pernah ada poster-poster itu, kemudian saking lama semakin melorot, poster-poster seperti yang provokatif dimunculkan. Hal-hal ini sebenarnya tidak perlu kalau mereka percaya diri untuk mempromosikan Kang Emil dan Pak Suswono di Jakarta. Kalau kami alhamdulillah karena semuanya orang Jakarta ya kan. Besok Pak Pram dan Pak Dul dan Pak Anies juga Pak Ahok itu semuanya milih di Jakarta. Saya yakin masyarakat Jakarta akan paham bahwa siapa yang lebih mengenal Jakarta, siapa yang lebih mampu mengatasi masalah-masalah Jakarta ke depan. Ya, kita sudah berikan waktu, tapi mungkin nanti Bang Farouk juga bisa berikan tanggapan. Tapi kita Prof Ibnu terlebih dahulu. Hal seperti itu ternyata terjadi di lapangan, apalagi menjelang kemudian adanya minggu tenang dan pengaruh juga terhadap mungkin disinggung-singgung oleh masing-masing pasangan calon ataupun juga jubir pasangan calon, ada pengaruhnya juga karena ada suara-suara begitu hasil dari lembaga survei yang mungkin satunya melesat, satunya turun atau sebagainya. Pandangan Prof Ibnu. Ini saya bikin humor dikit nih, ada istilah di orang Sunda, mungkin juga salah penerapannya, hana caraka, terus intinya gini, anaknya cilaka, bapaknya kabawa-bawa gitu kan. Nah, kenal ya Mas Aris ya. Itu nanti saya jadi kesannya kalau pilkada ini di-endorse oleh ayah-ayahnya gitulah ya. Ini kan yang sedang bertarung ibaratnya anak-anaknya nih. Yang mengendorse kan abah-abahnya gitu. Nanti kalau anaknya kalah, bapaknya dibawa-bawa gitu kan. Jadi menurut saya nggak dewasa ya. Seharusnya kan yang bertarung biar aja, kandidat aja yang bertarung ide, gagasan, track record begitu. Saya juga heran ya, kenapa sih akhir-akhir ini sejak pemilihan Mbak Putri masih ingat nggak, pencalonan nggak ada survei, nggak dapat, tiba-tiba ini Pak Emil ke Jakarta, Pak Anies nggak jadi misalnya gitu kan. Ini Presiden PKS ada di Jawa Barat, kenapa nggak di DKI gitu, misalnya kayak gitu kan. Itu kalau sampaikan ke Pak Farouk itu urusan demokrasi, benar, tidak ada yang salah gitu. Tapi bukan sekedar itu kebolehan atau tidak, tapi pantas atau tidak, patut atau tidak juga perlu diketahui gitu. Gitu maksud saya. Jadi ini jangan sampai pemilu kali ini jangan mendegradasi kualitas demokrasinya itu sendiri yang harusnya gagasan yang diutamakan tiba-tiba menjadi popularitas orang-orang di belakangnya begitu kan. Baik. Ini sayang sekali gitu. Ya, bicara mengenai pengaruh dari orang-orang yang di belakang dari masing-masing pasangan calon, Prof Burhan, besok kan ini sepertinya para tokoh-tokoh ini akan juga hadir di kampanye akbar masing-masing. Akankah kemudian membawa pengaruh dampak signifikan terhadap mereka, terutama para pemilih yang belum menentukan pilihan, para swing voter ataupun juga mereka yang imahnya gampang tergoyahkan, Prof Burhan? Iya, pertama untuk mengukur pengaruh para endorser itu sangat ditentukan oleh sosiologi pemilih di Jakarta. Nah, di Jakarta itu 70% warganya itu menentukan pilihan berdasarkan otonomi memilih mereka masing-masing. Jadi mereka lebih mandiri, dan ini agak berbeda dengan banyak wilayah di Indonesia yang cenderung tingkat otonomi memilihnya lebih rendah. Di Jakarta 70% warganya menentukan pilihan atas keyakinan diri sendiri. Jadi dengan profil semacam ini itu menjelaskan mengapa efek endorser tidak sekuat kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Pak Lutfi dalam kasus di Jawa Tengah. Tadi karena masyarakat Jakarta tingkat pendidikannya jauh lebih baik, tingkat pendapatannya jauh lebih baik, dan itu membuat mereka lebih independen dalam menentukan pilihan. Tetapi memang ada satu jumlah yang cukup untuk mengantarkan baik buat Ridwan maupun Pramono menang dengan mengandalkan sedikit suara dari pemilih yang sami'na wa ta'na dengan Pak Jokowi atau Anies Baswedan. Kan selisihnya tipis. Mereka butuh 8-9% untuk menang satu putaran. Atau kalaupun toh terjadi 2 putaran, setidaknya dua-duanya tidak tertinggal jauh. Nah, pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo atau pendukung Mas Anies Baswedan itu lebih dari cukup untuk membantu untuk menaikkan suara baik buat Ridwan dalam kasus Pak Jokowi atau Pramono dalam kasus Anies Baswedan. Cuma Putri itu tergantung satu, mereka tahu atau tidak kalau Anies mendukung Pramono, mereka tahu atau tidak kalau Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Kalau misalnya mereka tidak tahu, bagaimana punya efek?
Ya, itu satu. Yang kedua nih ya, kalau misalnya mereka tahu bagaimana sikapnya, apakah mereka mengikuti junjungannya, ataukah mereka independen? Nah, dalam kasus di Jawa Tengah, memang efeknya lebih terasa buat Pak Jokowi. Karena approval di Jawa Tengah waktu beliau menjadi presiden, itu hampir 90%. Tapi di Jawa Barat, di Jakarta tidak setinggi itu Pak Jokowi. Nah, Mas Anies misalnya, dalam kasus untuk Pramono, cukup atau tidak basis Mas Anies untuk bisa membungkus kemenangan buat Pramono Anung. Nah, itu kan sangat tricky itu. Satu sisi ada potensi, satu sisi juga ada potensial loss. Karena misalnya ketika Mas Anies mendukung Pramono yang dari PD Perjuangan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan dampak terhadap grassroots PD Perjuangan. Karena kita tahu secara ideologis ada jarak yang memisahkan Mas Anies dengan PD Perjuangan. Jadi yang dihitung itu jangan hanya potensial gain, tapi juga potensial loss. Ya. Apakah Anies atau Pak Jokowi itu aset ataukah liability? Misalnya untuk Ridwan Kamil dan Pak Suswono, ya, keduanya didukung oleh PKS. Sebagian pendukung PKS itu ada yang anti Pak Jokowi. Nah, apakah itu akan serta-merta terima ketika misalnya Pak Jokowi kampanye buat Ridwan dan Suswono? Itu kan potensial loss yang harus dihitung juga, bukan hanya dampak positifnya. Nah, itu nanti dihitung tuh trade off-nya yang masuk dengan yang keluar. Kalau misalnya positif netnya, nah itu beruntung tuh buat calon yang mendapatkan dukungan dari para endorser. Tapi kalau negatif, ya siap-siap aja untuk gigit jari. Baik, ini untuk Gitu, ya. Putri. Oke, Pak Burhan, untuk Bang Faruk dan juga Bang Aris melihat kondisi dari para pemilih Jakarta yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lainnya, sehingga tidak terlalu ngefek tadi kalau kata Prof Burhan. Prof Hipno juga sudah bercerita bagaimana kedatangan atau dukungan dari para tokoh-tokoh ini. Mengingat bagaimana selisihnya yang begitu tipis di antara keduanya, sekali lagi ini baru berdasarkan hasil survei sementara. Ya. Bagaimana memaksimalkan kemudian waktu-waktu yang tersisa untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya? Bang Faruk terlebih dahulu. Ya, sebenarnya tadi saya mau menjawab juga dari Mas Aris ya. Saya tiba-tiba keingat lagi ada beberapa video waktu debat terakhir itu kemarin ada pendukung paslonnya Mas Aris ini datang mengancungkan jari tengah terus memberikan can-can yang ya dalam tanda kutip ya bahkan secara terang-terangan ngata-ngatain. Bagi kami itu kan secara terang benderang pendukung Pak Pram ya, yang itu tidak ditertibkan bahkan dipanas-panasin sama calontong di situ kan. Padahal di situ harusnya bisa diredam gitu kan. Maka ketika menunjuk ada nih oknum-oknum yang menempel stiker-stiker seperti itu, yang mana menurut saya stikernya juga biasa-biasa aja, ya itu jelas-jelas ada masa pendukungnya Mas Pram di situ yang ada datang di debat ketiga kemarin. Benar-benar loh itu ngancungin jari tengah dan buat kami itu tidak proper lah untuk dilakukan di di tempat debat. Kemudian begini, kedua saya ingin mengembalikan lagi kedaulatan partai. Bagaimanapun Indonesia itu adalah negara yang mengakui adanya partai, bahkan kita kemarin pileg juga milih partai ya. Calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota itu semua juga kan bisa maju dari partai-partai juga. Maka saya rasa agak salah kalau kita mengecilkan peran partai dalam perhelatan pemilu atau bahkan pilkada dan pilpres ya. Dan ini juga hati-hati juga gitu ke Mas Aris ya, karena kan petugas partai ini kan Bu Mega itu sangat mewanti-wanti mengenai petugas partai. Ke Bu Airin waktu itu menyampaikan seperti itu, dan saya nggak tahu kenapa waktu itu akhirnya nggak jadi sama Pak Anies kan saya nggak tahu ya. Nah maka juga kepemimpinan 5 tahun ke depan ini kan akan dibersamai oleh partai pemerintah, partai koalisi ya. Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu dibersamai oleh partai yang banyak, partai yang besar. Yang kita punya 91 anggota legislatif di seluruh DKI Jakarta yang kesemuanya bekerja untuk masyarakat, yang kesemuanya itu bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, yang kesemuanya itu bisa dikolaborasikan ya antara pemerintah, partai pemerintah di DKI Jakarta dan juga Pak Ridwan Kamil sebagai kepala pemerintahan nantinya, ini kan akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Dan terakhir tadi mengenai
ultimate ya. Kita rasa tinggal 1 hari lagi ya. Yeah. Tinggal besok ini kita akan ada mengadakan kampanye akbar Oke. di lapangan Banteng ya. Betul. Besok siang. Di luar itu juga semua struktur-struktur, semua relawan-relawan tetap bergerak ya. Oke. Saya tadi lihat di handphone ada salah satu relawan membagikan jadwalnya tetap padat ya di luar menghadiri kampanye Kampanye akbar. akbar. Artinya nggak cuma paslon doang hadir masuk ke dalam masyarakat semuanya, tapi juga semua barisan kita Oke. rapat, semua barisan kita bergerak untuk memenangkan paslon kita meskipun hanya tinggal 24 jam ke depan. Oke, baik. Selanjutnya, Bang Aris, silakan. Ya, kalau dikatakan bahwa peran partai politik terhadap semua kepemimpinan di Republik Indonesia itu kita tidak bisa pungkiri. Betul memang. Namun demikian masyarakat Jakarta tentu saja memahami. Masyarakat Jakarta dan seluruh daerah memahami bahwa yang terpenting adalah komitmen dari calon gubernurnya untuk memperjuangkan masalah publik, masalah yang ada di Jakarta, masalah yang dia rasakan sehari-hari, seperti itu. Kalau tadi dikatakan Kang Emil didukung banyak sekali partai, hampir 80% lebih masyarakat, 80% lebih kursi di DPRD. Ya. Tetapi kan fakta hari ini di mana lembaga survei memotret bahwa justru Mas Pram dan Bang Dul yang unggul meskipun hanya didukung 1 partai dan 2 partai non parlemen. Ini menandakan apa? Masyarakat lebih menginginkan sosok yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya masyarakat. Oke. Kepentingan masalah yang dihadapi sehari-hari. Maka yang menjadi fokus Mas Pram dan Bang Dul di sisa hari ini kampanye, alhamdulillah, yaitu ingin mengajak masyarakat Jakarta. Tadi terakhir hari ini mungkin Mas Pram belusukan langsung ke masyarakat dengan Mas Anies, Ya, langsung lagi bikin telur gulung itu kan riang gembira sekali gitu, dan sambil mendengarkan masalah publik. Yang ingin ditekankan Mas Pram dan Bang Dul yaitu mari jaga tetangga, Oke. jaga TPS masing-masing, kawal agar pemilihan pilkada Jakarta ini pilkada yang fair, pilkada yang tidak terintervensi oleh pihak manapun. Karena tadi saya disampaikan 5 kali lebih tinggi rasionalitas masyarakat Jakarta memilih pemimpinnya berdasarkan program-program. Maka barang siapa yang ingin banyak pekerjaan ada di Jakarta, 500.000 pekerjaan, pilih Mas Pram dan Bang Dul. Barang siapa yang ingin air bersih, pilih Mas Pram dan Bang Dul. Dan Mas Pram dan Bang Dul adalah pemimpin yang ingin memperjuangkan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan gendernya, tanpa membedakan perempuan, laki-laki, anak, single parent atau yang tidak single parent. Seperti itu. Semua ini diperjuangkan tanpa didiskriminasi, apalagi direndahkan. Oke, waktunya sudah habis. Tapi mungkin singkat saja Prof. Hipnu sebagai penutup. Ya, mari kita kembalikan pilkada DKI, pilkada yang seperti dulu, yang adu gagasan, adu ide ya. Walaupun nanti sudah kadung hadir para tokoh, biar itu jadi referensi para pemilih. Tapi yang penting pemilih tetap yang seperti disebut oleh Prof. Burhanuddin tadi, kan 70% pemilihnya rasional ya kan. Kita tunjukkan bahwa pilkada DKI ini ada indikator demokrasi tanah air lah begitu. Baik, Prof. Hipnu terima kasih. Para jubir dari masing-masing pasangan calon terima kasih. Bang Aris, Bang Faru juga terima kasih. Kemudian juga Prof. Burhanuddin terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa berbagi pandangan dan berbicara di forum ini. Dan Anda hanya punya waktu yang singkat tentunya, termasuk juga di masa-masa tenang nanti untuk memilih siapakah yang Anda pilih untuk bisa menentukan pemilih dan juga pemimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan, karena memang ini hak Anda. Jadi pastikan betul, pikirkan betul, pertimbangkan betul. Kita akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Sesaat lagi.